Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan juga melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita dapat melihat wajah Allah yang juga mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup dengan penuh cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh cinta dan juga sukacita. Kita akan pujikan pujian Karena Cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Hidup sebuah perjalanan. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil.
Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang dan yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama dengan keluarga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata, PKJ 277 bait pertama. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemericik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang selalu setia terhadap seluruh ciptaannya. Amin. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan kasih karunia dan damai sejahteranya kepada saudara sekalian. Kini dan selamanya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari mana datangnya cinta? Lanjutannya, dari mata turun ke hati. Nah, sudah hafal ya. Begitu indahnya cinta hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan juga bisa mencintai. Dan keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun kala perjalanan hidup terus dihadapi, di manakah cinta itu? Seringkali terjadi perselisihan, terjadi kebekuan, timbul hambarnya kehidupan yang justru kita temukan dalam kehidupan keluarga. Kemudian kita merasa letih menjalani kehidupan ini, karena kemudian kita bisa menyadari betapa mudahnya kita disakiti dan menyakiti. Betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta, tidak cukup pula bagi kita hanya untuk merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita, tetapi sebagaimana firman Tuhan yang nanti menjadi tema dalam ibadah kita adalah kita perlu melatih kembali cinta yang kita miliki. Melatih cinta itu judul temanya. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta seharusnya bisa menguatkan hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah cinta itu. Dia dalam perjumpaan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam keluarga perlu dan harus kita kasihi. Sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepada Tuhan, Sang Sumber Cinta. Syukur kepada Allah yang sudah memberikan cinta itu.
segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Mari bersama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, Sang sumber cinta, Sang sumber kasih karunia, yang bahkan sudah memulai dengan mengorbankan dirinya sebagai bukti cinta. Kami pun adalah orang-orang yang Engkau cinta dan belajar mencinta. Namun seringkali kami gagal untuk mempraktekkannya. Karena justru kepada orang-orang yang kami kasihi, kepada orang-orang terdekat di tengah keluarga, seringkali kami melukai hati, perasaan, entahkah suami, entahkah istri, entahkah anak, entahkah orang tua. Melalui tutur kata kami maupun perbuatan kami. Terlebih di masa-masa pandemi, ketika kami akhirnya berkutat dengan HP kami, dengan laptop kami banyak berbicara kepada orang-orang lain. Kami bisa menghubungi orang-orang yang jauh dari kami. Tetapi ternyata orang-orang di sekitar kami tidak kami pedulikan. Ampuni kami ya Tuhan, bila kasih kami kurang dirasakan di tengah-tengah keluarga. Dan biarlah melalui ibadah ini kami kembali dikuatkan untuk melatih cinta kami dimulai dari keluarga. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami siap saling mengampuni. Bila Yesus di tengah keluarga. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Bila Yesus berada
kita bahagia. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Kasih, yang sudah memberikan kami damai sejahtera. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami boleh datang kembali untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang memampukan kami untuk melatihnya di dalam kehidupan kami, diawali dalam lingkungan yang terkecil, yaitu di tengah keluarga. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan, kalau di sana tertulis 46, saya hanya akan membacakan sampai ayat 40. Dan kita nanti fokus kepada ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala tingkahnya. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum yang terutama. Kalau kita memperhatikan sekilas, hukum yang terutama, jawaban Yesus yang pertama itu begitu disetujui oleh mereka. Ini dua tempat loh Bapak Ibu, jadi kutipan Tuhan Yesus ini Perjanjian Lama ada di dua tempat. Yang hukum yang ketika Tuhan Yesus ditanya, hukum yang terutama apa? Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Wah, betul ya. Tetapi ternyata penting bagi Tuhan untuk menunjukkan itu hukum yang utama dan yang pertama. Artinya ada yang lain yang sering dilupakan oleh orang-orang Israel. Hukum yang kedua ditegaskan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Meskipun Perjanjian Lama menuliskan itu, tetapi bagian ini seringkali dinomor sekiankan. Yang penting adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Wah, itu nanti-nanti saja. Nah, Tuhan Yesus menegaskan itu, bahwa mengasihi sesama itu sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Nah, kita akan fokus ke bagian yang kedua itu. Ya, jadi mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saya akan menyampaikan firman ini melalui sebuah kisah.
Suatu ketika ada seorang menantu perempuan yang selalu saja bermasalah dengan mertua perempuannya. Ini hal yang klasik. Kalau mertua perempuan itu tidak cocok dengan dengan menantu perempuannya. Tidak semua, tetapi kalau ada kejadian itu hal yang dimaklumi. Si menantu perempuan ini selalu saja merasa disalahkan ketika melakukan sesuatu di rumah. Entahkah itu menata rumah, memasak, kemudian melayani suami, semuanya dikatakan salah, nggak benar. Sakit sekali hatinya. Hal ini diperparah dengan sikap suami yang tidak pernah terang-terangan membela dirinya di hadapan ibunya. Walaupun seringkali ibunya salah. Ia selalu mengingatkan, suami ini selalu mengingatkan agar si istri sabar. Sabar, tapi tidak bisa. Sakit hatinya barangkali diungkapkan seperti lagunya Rosa apa ya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku. Waduh. Ya, tuh setiap hari, setiap berapa jam ibu bapak mendengar itu kalau nyetel Indosiar. Ya, itu kan. Barangkali seperti itu. Tapi ini luar biasa. Saking gelap matanya, ia mencoba mencari seorang ahli obat tradisional. Dia meminta obat yang bisa, maaf ini, tidak boleh ditiru, mengakhiri hidup ibunya. Tapi dengan perlahan, supaya tidak mengundang kecurigaan dan tidak meninggalkan jejak kejahatan. Dia cari informasi tukang obat itu ya. Sampai akhirnya bisa menjumpai, ya tukang obat ini bisa dikatakan orang pintar. Ya, yang mau membantu niatnya. Mula-mula dia takut, tapi dia ungkapkan dengan sangat hati-hati. Dia sampaikan itu. Dan orang pintar ini menyanggupi memberikan ramuan yang diharapkan. Namun ada beberapa persyaratan yang mengiringi ya ramuan tadi. Yang pertama adalah tidak boleh dikasihkan sembunyi-sembunyi, harus terang-terangan. Harus mendapatkan dukungan suaminya ya. Sehingga bagaimanapun kamu harus mengambil hati mertuamu supaya mertuamu itu dengan sukarela meminumnya. Yang dipikirkan perempuan, aduh berat ini. Tapi ya demi lepas dari mertuanya itu tidak apa-apalah. Dan yang kedua, untuk mendapatkan kepercayaan dari mertuanya, maka si menantu ini harus belajar mengubah apa? Cara ngomongnya, tutur katanya, sikapnya. Pokoknya ngalah. Kalau diminta begini, lakukan begini. Nggak usah ngeluh, nggak usah ngomel. Lakukan saja. Dan lakukan lebih baik daripada yang diminta oleh mertuanya. Lakukan saja. Waduh, pikirnya, wah ya abot nih. Abot. Tapi supaya aku nanti bebas, akan aku usahakan. Nah, kemudian juga dikasih tahu efek dari ramuan itu. Jadi supaya orang tidak curiga, maka ramuan ini harus diminumkan selama 1 bulan. Di awal-awal dikatakan biasa saja, tapi masuk minggu kedua, nanti ibumu akan tambah semangat, ya, akan tambah sehat. Gitu ya. Minggu kedua, minggu ketiga, keempat, akan tambah semangat. Tapi tepat sebulan, besoknya 31 hari, keinginanmu akan terkabul. Harus dilakukan 1 bulan. Ya, gak apa-apalah. 1 bulan akan aku coba demi aku terbebas dari sandiwara ini. Harus coba-coba baik. Harus menunjukkan kebaikan kepada mertuanya. Pura-pura 1 bulan saja. Untung cuma 1 bulan. Akhirnya dengan susah payah ia berusaha meyakinkan mertuanya bahwa ramuan yang dibawa ini adalah ramuan kesehatan. Ramuan untuk menghindarkan COVID-19. Tapi ternyata nggak mudah membujuk, meyakinkan. Selama 2 hari ia gagal meyakinkan mertuanya untuk minum ramuan. Tapi ketika dari 2 hari itu si mertua ini melihat kok kata-katanya benar ya, manis, perlakuannya manis, wah ini sudah bertobat ini menantuku, sudah baik ini. Kemudian
juga nggak enak sama anaknya. Anaknya, ayo bu, diminum nggak apa-apa. Gitu ya. Sehingga akhirnya si mertua ini terpaksa meminum ramuan itu. Jenggreng. Ya. Hari pertama, hari kedua, 1 minggu. Suasana canggung antara mertua dan menantu. Tapi di minggu kedua, si ibu mulai merasakan, wih enak awakku. Seger, semangat ini. Sehingga ia semakin yakin kalau menantunya ini betul-betul baik. Padahal, ada udang di balik batu ya. Lagi pula dia melihat, dia masih mengkritik ini. Masih dikritik sedikit-sedikit ya. Dan kritikan itu dia terima dengan baik. Dilakukan dengan baik. Sehingga si mertua merasa yakin ini sudah berubah dan akhirnya, wah kritikan apa lagi ya? Sudah ada yang perlu dikritik. Akhirnya ya sudah, diam saja. Bahkan di minggu ketiga, si ibu mertua ini mulai merasakan sayang pada menantunya. Dan dia tunjukkan, sudah bukan kritikan lagi yang dikatakan, tetapi pujian. Bukan hanya pujian kepada dirinya, tapi pujian di hadapan suaminya. Ini menyenangkan hati. Sebaliknya, merasakan perubahan dari ibu mertua, akhirnya muncul apa? Perasaan bersalah. Dia sudah nggak hilang, rasa dendam yang kemarin-kemarin itu sudah hilang. Karena mertuanya sudah nggak nyinyir, nggak sinis, ya, sudah baik pada dia. Akhirnya dia pun bisa merasakan sayang kepada mertuanya. Sehingga memasuki minggu yang keempat dia semakin gelisah. Dia banyak merenung, galau. Gimana ya? Dia tahu ya, di hari ke-31 dia sudah menghitung, ini sudah 28 hari. Tinggal 3 hari lagi, 31 nanti berubah ini. Sesuatu yang sudah baik, menyenangkan berubah. Karena akan ada kematian. Sehingga kemudian di hari itu di tanggal 28, hari yang ke-28 dia meminumkan obat ramuan tadi ke mertuanya. Dia bergegas datang kepada si orang pintar untuk meminta ramuan yang bisa membatalkan. Waduh, ramuan sudah diminum 28 hari dibatalkan efeknya. Ia berharap waktu 3 hari ada obat lain yang lebih kuat. Yang bisa mengeluarkan racun yang sudah bersarang di tubuh ibu mertuanya ini. Sayangnya si orang pintar mengatakan, tidak bisa. Tidak bisa. Dan hal ini kemudian membuat si perempuan itu menangis. Orang pintar ini bertanya, kenapa kamu menangis? Apa sekarang kamu takut dosa? Kemarin-kemarin, dulu waktu awal aku sudah mengingatkan bahwa ini dosa. Tetapi kan bukan aku. Kamu yang minta. Ya kamu yang tanggung jawab. Dan tangisan si perempuan ini semakin menjadi. Lalu ia menjelaskan, sekarang keadaannya sudah beda. Sekarang keadaannya sudah berubah. Mertuaku tuh sudah baik sekarang. Dan aku sekarang menyesal punya pikiran jahat mau membunuh mertuaku. Aku mau mertuaku itu hidup. Aku menyesal. Cinta yang terlambat, ibu bapak saudara. Namun si orang pintar kemudian tertawa sekencang-kencangnya. Kenapa ketawa? Ternyata orang pintar ini tidak membuatkan racun. Melainkan obat penambah kebugaran. Dan karena itu memang si mertua bertambah bugar di minggu yang kedua. Sesungguhnya aku tidak bikin racun untuk mertuamu. Aku hanya ingin rumah tangga kalian menjadi lebih baik. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu di tengah keluargamu bisa menunjukkan kasih dan bisa mengalami kasih yang kuat. Persyaratan-persyaratan yang aku berikan itulah yang membuat ini terjadi. Ya. Selain ramuan, persyaratan yang kamu kerjakan dengan baik, itulah yang membuat perubahan di tengah rumah tanggamu. Dan memang sesungguhnya aku tidak rela. Aku juga nggak berani kalau menjadi orang yang membunuh. Aku juga nggak berani. Jadi ya sudah, pulang aja. Nikmatilah kebahagiaanmu. Ya, dan jangan berhenti untuk mengasihi mertuamu. Lakukanlah dengan tulus ikhlas.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah bagian dari kasih yang juga harus kita lakukan. Sama seperti kita mengasihi Tuhan. Kisah tadi memberikan gambaran betapa pentingnya kasih. Sebobrok apapun hubungan di tengah keluarga, kalau kasih bisa ditunjukkan, akan ada perubahan. Walaupun itu tidak mudah dilakukan. Tetapi ketika kita usahakan dengan sungguh-sungguh, kemudian akhirnya akan tumbuh keterikatan yang tidak ingin kita lepaskan. Karena sesuatu perasaan muncul, yaitu apa? Orang lain itu bagian tak terpisahkan dari diri kita. Karena itu Tuhan mengingatkan, dalam mengasihi sesama, itu mengasihi diri adalah hubungan yang tidak terpisah. Demikian juga sebaliknya, mengasihi diri harus juga mengasihi sesama, nggak terpisah. Selain menjadi patokan atau standar, jadi kalau kamu mengasihi orang lain, standarnya adalah bagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri, ya. Tapi juga ada keterhubungan, maksudnya kasihmu pada dirimu, kata Tuhan, itu harus kamu wujudkan dengan kasihmu pada sesamamu. Itu perintah Tuhan. Ya, jangan cuma ngasihi diri, tapi wujudkan pula dengan mengasihi sesamamu. Lebih jauhnya adalah, kalau kamu mengasihi Tuhan, kasihilah sesamamu, kasihilah dirimu. Secara umum, ibu bapak saudara, kasih yang kemudian kita sebut dengan cinta, itu adalah sebuah kegiatan aktif, ya bapak ibu ya, aktif. Yang dilakukan manusia terhadap objek lain, yang di dalamnya ada kualitas-kualitas seperti pengorbanan diri. Harus ada itu. Ada empati, ada perhatian, ada sayang, ada kemauan membantu, ada kemauan untuk menuruti perkataan. Kemudian ada kepatuhan di sana. Dan mau melakukan apa yang diinginkan oleh objek yang dicintai. Karena itu kadang-kadang bisa disalahgunakan. Ada yang namanya bucin ya. Bucin itu apa? Kak Adis? Budak cinta. Ya, karena orang yang dicintai lalu memanfaatkan. Kamu harus nurut gitu, dah. Nggak sampai seperti itu. Tapi itu ada kualitas-kualitas itu. Nah, menghadirkan cinta dalam kehidupan keluarga tentu tidak cukup hanya dengan yang penting baca firman Tuhan. Yang penting dengarkan firman Tuhan. Yang penting renungkan firman Tuhan. Nggak cukup. Bapak, saudara. Kalau mau menghadirkan cinta dimanapun, terkhusus di tengah keluarga, nggak cukup dengan membaca firman. Walaupun itu penting, sangat penting. Tapi tidak cukup. Karena apa? Karena kita harus melatih cinta itu dalam keseharian kita. Nah, bagaimana caranya? Jangan pakai cara menantu tadi ya. Ya, supaya mencintai lalu bikin racun gitu ya. Semoga dukunnya tidak memberikan racun tetapi obat penguat. Jangan pakai cara itu. Ada cara, nah ini disampaikan oleh Erich Fromm. Erich Fromm, dia adalah seorang psikoanalis, menulis buku yang terkenal, The Art of Loving, jadi seni mencinta. Dia menyatakan ada 5 syarat untuk mewujudkan cinta, khususnya cinta kasih. Yang pertama itu perasaan. Bapak, syaratnya perasaan. Lah, kalau Bapak Ibu zaman dulu dijodohke begitu ya, nggak ada perasaan akan susah mencintai, bahkan pada awalnya menolak. Tapi kalau sudah mulai ada perasaan cinta, maka ya sudah, itu syarat yang awal. Kita bisa melanjutkan menjalin hubungan cinta itu dengan lebih baik lagi. Jadi harus punya perasaan cinta dulu. Yang kedua, pengenalan. Tidak mungkin orang bisa mencintai dengan baik sebelum mengenal lebih jauh. Karena itu biasanya ketika dua pasangan kemudian minta diberkati dalam pernikahan, selalu saya tanya, saya cek dulu, bagaimana apakah kedua pasangan ini mengenal satu dengan yang lainnya. Terutama mengenal keburukan. Mengenal yang baik itu sudah banyak. Ya, ketika bersama itu yang kelihatan baik-baik. Tetapi yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang mungkin nggak disukai, yang mungkin nggak bisa diterima, harus dikenal.
Ketika kita bisa mengenal, mengetahui yang baik dan buruk dari pasangan itu, maka kita bisa mencinta. Atau dari orang lain kita bisa mencinta. Pengenalan. Yang ketiga, tanggung jawab. Kalau sudah mencinta, berarti dia harus berani bertanggung jawab. Ya, seorang suami misalnya mau jadi suami, siapkan tanggung jawab sebagai suami gimana? Jangan-jangan sebagai suami nanti akhirnya, waduh, aku ora gelem nyambut gawe. Kowe sudah nyambut gawe, sudah bagus gajimu, silahkan lanjutkan pekerjaanmu. Tapi aku tidak akan bekerja. Aku raisoh. Bukannya nggak mau berusaha, tetapi memang bilang akunya nggak iso. Itu berarti nggak mau tanggung jawab. Ya, sebagai seorang istri juga, aku nggak iso masak. Kita beli aja, padahal gajinya kurang. Kalau beli terus kan bangkrutnya. Pokoknya aku nggak mau masak, aku nggak belajar masak. Nggak bisa bertanggung jawab, ini nggak bisa menunjukkan cintanya. Berarti nggak cinta. Ya, harus belajar. Nggak ketang, nggak enak, nggak ketang cuma masak mie misalnya, walaupun dikatakan saya main-main di Facebook itu Chef Juna. Fit, mau masak apa hari ini? Oh, mau masak mie pakai telur, pakai sayur. Itu bukan masak, ya. Tuman, ya. Permainan itu. Tapi masak mie itu juga butuhkan keahlian. Karena kalau masak mie biasa juga nggak enak. Harus ada keahliannya. Ya. Ada niatan untuk bertanggung jawab. Kemudian perhatian. Itu penting. Syarat untuk mencinta itu harus memperhatikan. Memperhatikan itu bukan cuma deloi, lihat aja. Tapi juga memberikan kesempatan bagi orang itu berbicara dan kita mendengarkan. Itu memperhatikan. Ya. Jangan cuma maunya didengarkan. Itu tidak memperhatikan. Jadi memperhatikan itu termasuk mendengarkan. Termasuk melihat orang itu. Ya. Dan yang terakhir yang harus dimiliki bagi orang yang bilangnya cinta, hormat. Harus bisa menghormati. Dan ini bukan hanya saya bicara untuk pasangan loh. Sebagai orang tua juga harus punya ini. Punya perasaan mencinta kepada anaknya. Mengenal anaknya secara pribadi. Bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Memberikan perhatian. Dan juga menghormati anak-anaknya sebagai pribadi yang bertumbuh, berkembang. Itu ada jemaat baru. Yang juga mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Iya, sebagai anak pun juga butuh seperti ini kalau bilang mencintai kepada orang tuanya. Bagaimana perasaannya kepada orang tuanya? Bagaimana apakah mereka mengenal karakternya orang tuanya? Apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi orang tua? Tanggung jawab, belajar, kemudian terlibat dalam pekerjaan rumah. Memperhatikan. Jangan cuma minta perhatian, tapi memperhatikan ketika orang tua membutuhkan sesuatu. Dan yang jelas, menghormati. Masalah ini perlu dimiliki oleh setiap orang dalam anggota keluarga. Akhirnya, ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kelima hal tersebut dilakukan, maka seorang pribadi yang mencinta akan dapat menunjukkan 4 gejala. Ya, kalau syaratnya tadi sudah, maka hasilnya gimana? Hasilnya adalah orang ini punya kepedulian. Care. Ya. Di rumah kalau ada cinta, ada kepedulian. Piring kotor semua, istrinya capek, suaminya mencuci piring. Atau bahkan anak-anaknya tanpa disuruh, biasanya disuruh, sakemen ya, orang tuaku capek semua, lalu mencuci piring. Ada kepedulian, ada rasa tanggung jawab juga. Ya, kepedulian diiringi rasa tanggung jawab, akhirnya melakukan itu tadi. Dan juga ada penghormatan. Ngajeni, wong tua, orang tuanya diajeni. Jangan, kosek, dangadus, kosek, diengkas. Itu bukan penghormatan. Ya. Bukan juga sebuah kepatuhan. Dan juga pengertian. Mengerti apa yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, apa yang dipikirkan oleh ayah, oleh ibu, oleh anak. Ya, dan itu ditunjukkan secara seimbang. Keempat-empatnya ada. Sehingga omong kosong jika seorang
bilang, aku mencintai anakku, tapi ternyata, tolong dong, aku kesel digendong ke anakmu. Aku ya kesel mo. Dua-duanya para anaknya nangis. Itu anakmu nangis sih loh. Tolong dia lo. Oh kowe baik. Omong kosong mencintai anak kalau sampai bilang seperti itu. Tidak ada tanggung jawab mengasihi. Omong kosong juga bila katanya suami istri saling mencinta, tapi ternyata tidak saling memperhatikan, ya. Istrinya ngomong nggak diperhatikan, nggak digagas. Suaminya ngomong nggak diperhatikan, nggak digagas. Akhirnya bingung, tidak bisa saling memahami. Omong kosong bila tidak mencinta. Pak Hantono, Bu Hantono, berapa lama berumah tangga? Berapa? 35. Dibandingkan dengan awal pernikahan dibandingkan sekarang. Apakah semakin mengenal Bu Hantono dengan baik, Pak Hantono? Ya, Bu Hantono juga demikian kan? Itu namanya ada sesuatu yang berkembang. Setiap hari selama 35 tahun itu ada latihannya Bapak Ibu ya. Ya Pak Hantono, Bu Hantono ada latihan. Demikian juga semua dari kita. Kehidupan kita itu adalah latihan untuk mencintai. Dan ketika kita berhasil di tengah-tengah rumah tangga kita, maka ketika kita di gereja, kita akan lebih mudah membagikan cinta. Di tengah masyarakat, kita akan lebih mudah membagi cinta. Asalkan di rumah kita berhasil untuk melatih cinta kita. Omong kosong kalau katanya di gereja, apik banget. Tetapi di rumah tangga perang. Itu namanya palsu. Ya, cuma supaya dilihat baik saja. Mari ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan keluarga yang akan berakhir di hari ini tidak akan mengakhiri latihan-latihan kita dalam mencintai. Lanjutkan dan lakukan secara terus-menerus sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Tunjukkan apa? Kepedulianmu di tengah keluarga, tanggung jawabmu di tengah keluarga, penghormatanmu satu dengan yang lain dalam keluarga. Bahkan orang tua juga seharusnya bisa menghormati anak-anaknya. Bukan cuma anak-anak yang harus menghormati orang tua. Pengertianmu kepada seluruh anggota keluarga. Itulah yang diharapkan Tuhan. Kamu bisa mengasihi sesama kalau patokannya adalah dirimu sendiri. Dan jangan cukup puas dengan mengasihi dirimu. Karena dirimu itu terikat dengan orang-orang di sekitarmu. Karena itu kasihilah juga orang-orang di sekitarmu. Dengan cara seperti itu, kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Mari bersama-sama kita berlatih mencinta di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama teduh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, kami belajar untuk menunjukkan kepedulian kami, tanggung jawab kami, penghormatan kami, dan pengertian kami kepada setiap pribadi yang ada di dalam keluarga. Kami rindu keluarga-keluarga jemaat GKI Kedung Indah mengalami damai Kristus, sehingga mereka boleh senantiasa bersukacita, berbahagia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kekuatan. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa. Kidung Jemaat nomor 3. Agak lebih cepat ya. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, ahli langit maupun bumi, serta dunia
Kristus, Dia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia yang menderita sengsara, mati dan dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga, memerintah selamanya. Ku percaya dan ku mohon, Roh Kudus kesungguhan yang memberi pada gereja hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, biar gereja bersekutu dengan iman yang jernih. Silakan duduk kembali. Mohon perhatiannya untuk partalisan pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kalau mungkin ada yang baru pertama kali hadir bisa berdiri sejenak. Juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang lebih awal berjumlah 48 orang. Mengucapkan terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang hari ini hadir dan sudah melayani. Juga untuk Pendeta David yang melayani firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Kami semua mengucapkan terima kasih. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi Bapak Ibu yang merasa kurang sehat, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja dahulu. Terima kasih untuk perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Hari ini pada tanggal 25 Oktober pukul 7 dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Kino Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut, dan sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk anggota jemaat GKI Kino Indah yang sudah baptis dewasa atau sidi, mengaku percaya, serta tidak dalam penggembalaan khusus. Anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi, serta tidak dalam penggembalaan khusus, dapat mengisi formulir. Kemudian, selanjutnya, masa jabatan penatua. Terhitung tanggal 25 Oktober ini telah habis masa jabatan penatua atas diri Bapak Stefanus Hantono dan Bapak Denny Gandawijaya. Bapak Hantono berakhir tanggal 30 September 2021, sedangkan penatua Denny diperpanjang sampai 30 September 2023. Sedangkan untuk persekutuan remaja akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 17 dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anaknya untuk mengikuti persekutuan melalui daring. Selamat ulang tahun pada tanggal 21 Oktober Ibu Aryati, tanggal 23 Bapak Trianto Herlambang. Pak Tri, selamat ulang tahun. Juga tanggal 23 Bapak Gebsano. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Dan yang terakhir nanti penatua Denny akan menyampaikan hadiah lomba yang sudah diadakan selama bulan keluarga ini. Setelah selesai ibadah, Bapak Ibu jangan pulang dulu, tapi bisa mengikuti penyerahan hadiah. Terima kasih. Kita masuk doa syafaat. Ibu Bapak Saudara, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih bila kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Biarlah keluarga-keluarga yang ada sungguh-sungguh melatih cinta di tengah-tengah keluarga, dan kehidupan keluarga masing-masing mengalami kebahagiaan yang semakin meningkat. Sebagai kesatuan keluarga di GKI Gunung Indah, kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk proses penyembuhan saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, termasuk Pak Wandi dan Ibu Tony, dan juga mereka yang lanjut usia, yang semakin merasakan kelemahan di dalam tubuh mereka. Engkau menolong, memberikan kekuatan, dan tetap memberikan sukacita. Kami juga bersukacita bersama saudara-saudara kami yang bergembira di tengah ulang tahun mereka. Untuk Ibu Aryati, Pak Trianto Herlambang, dan Bapak Kepsano. Engkau tambah-tambahkan hikmat, rezeki, kesehatan, dan biarlah mereka dipakai Tuhan semakin menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan anggota jemaat. Mereka yang saat ini sedang menantikan hadirnya buah hati dalam pernikahan mereka. Mereka yang sedang menanti-nantikan pekerjaan yang layak untuk penghidupan keluarga. Mereka yang menanti-nantikan pasangan hidup. Mereka yang sedang bergumul di tengah keluarga. Biarlah Engkau senantiasa mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan di Gunung Indah. Bersyukur untuk Pak Stefan, Pak Hantono, dan Pak Denny yang bersedia diperpanjang masa pelayanan mereka. Dan tentu kami rindu anggota jemaat yang lain tergerak hatinya untuk bisa mendukung kemajelisan serta pelayan-pelayanan yang dikerjakan. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk bangsa negara kami. Sebuah ancaman, yaitu ketika Presiden menandatangani Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR, maka tanggal 1 November ada isu, ada ancaman akan ada gerakan besar-besaran dari buruh. Yang pastinya biasanya ada penunggang-penunggang gelap yang memperkeruh dan mengacaukan suasana. Bersehati ya Tuhan, kami berdoa supaya apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan itu tidak terjadi. Dan Engkau mampukan pemerintah bangsa kami dipimpin oleh Presiden Jokowi boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat supaya masyarakat ini boleh bersama-sama keluar dari permasalahan perekonomian, sosial, politik yang semakin terpuruk. Kami juga berdoa untuk vaksinasi COVID yang direncanakan mulai akhir tahun ini. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat di tahun depan akan bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala. Engkau menolong ya Tuhan, supaya bangsa ini bahkan di seluruh dunia boleh dipulihkan dari COVID-19. Terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa kami yang kami haturkan kepada Bapa kami di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Hanya ada satu kantong merah untuk perjamuan kudus. Sebagai ayat persembahan dibacakan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah Bapa kita. Bagi orang tua anggota sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar poster, atau menghubungi majelis jemaat yang bertugas. Untuk wilayah Korintus, Penatua Stefanus Santono; untuk Kolose, Penatua Deni Ganda; untuk Efesus, Penatua Isni; atau mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Genuk Indah, Bank Mandiri, atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 135 00 171 37587. Mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kami mohon anggota jemaat berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah dan juga kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami berikan, Tuhan berkati, menjadikan berkat bagi pelayanan kami di GKI Genuk Indah. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami untuk bekerja dalam minggu-minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini bersama-sama kita rayakan perjamuan kudus sebagai cara kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Kami dengan sukacita menyambut semua saudara yang siap merayakan perjamuan kudus, termasuk saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersama dengan kami saat ini. Adakah yang masuk surat-surat? Tidak ada ya? Karena pengorbanannya memperdamaikan, maka selayaknya pula lah kita memeriksa diri, apakah kita hidup dalam damai dengan Allah, apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman atau tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan di dalam ketidaksempurnaan kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa. Allah membaharui kehidupan kita. Allah memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita dan juga melayakkan kita untuk menyambut perjamuan kudus pada saat ini. Karena itu mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, yang melihara kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, segala sesuatunya Engkau berikan kami kecukupan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Kristus yang sudah mati bagi kami. Dia memulihkan kami, sehingga kami dapat datang kembali kepadamu ya Bapa dalam iman. Dan damai itu pun telah Engkau beri melalui pengorbanan Sang Kristus. Kami pun bersyukur karena Roh Kudus memelihara iman kami, sehingga kami selamat di dalam anugerah-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita segera menyambutnya bersama malaikat memuji namanya. Kita membayangkan perjamuan surga. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Dia hadir berikan tubuh darahnya, roti dan anggur lambangnya. Dia puaskan lapar dahaga kita. Dia beri berkat hidup dan damai sejahtera. Dia di sini, Yesus hadir di tengah perjamuan, Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Tiada yang ditolaknya, semua diterima. Karena pengampunannya melebihi dosamu. Kita satu keluarga, Dialah kepalanya. Dia yang tak terlihat, Dia di tengah kita. Dia di sini, Yesus hadir di tengah perjamuan, Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Saya undang simpatisan yang hadir saat ini, yang tadi belum disebutkan karena tidak menulis, untuk berdiri.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat mengikuti perjamuan kudus, menikmati perjamuan kudus bersama dengan kami. Dan tentunya Mas Harmoko ada ya, di depan belakang ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, Saudara, kita bersyukur karena penyertaan Bapa yang di dalam Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Kita mengamini bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita yakin, sebagaimana lagu tadi, Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengenang kembali karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus di tengah-tengah manusia, pembaptisannya, dan kemudian perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Melalui perjamuan kudus ini kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana ia berdoa bagi dunia. Kita saat ini merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan di dalam Kristus, bersama kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ibu bapak nanti akan mendapatkan paket seperti ini, dan nanti ikuti petunjuk saya. Ambillah. 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 Ibu bapak yang mengikuti Sapa Malam Gembala di edisi Kamis, saya sudah menyampaikan bagaimana cara kita berperjamuan kudus pada pagi hari ini. Tapi karena ada banyak yang tidak mengikuti, saya akan menyampaikan kembali nanti.
Adakah yang belum mendapatkan? Ibu Bapak, kami juga mohon nanti bantuan untuk anggota keluarga yang tidak hadir bisa dibawakan karena akan ada perjamuan kudus via YouTube ya, jadi online, baik Bapak Ibu maupun Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak. Mas Surya ambillah. Mas Santo ambillah. Terus ambillah. Hari ini ambillah. Heru ambillah. Pak Tri ambillah. Bu Isni ambillah. Pak Antono ambillah. Karena protokol kesehatan, jadi Bapak Ibu dapat satu paket begini ya. Mari kita buka dan kita ambil hosti. Maskernya dibuka juga. Maskernya bisa dibuka. Yang lain bisa dipegang gitu ya. Mari kita mengangkat hosti kita masing-masing. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah. Selanjutnya kita keluarkan kemasan anggur dalam cawan kecil-kecil. Kita angkat tangan kiri, kemudian tusuknya, sedotannya tangan kanan. Silakan dengan yakin ditusukkan. Jangan dibuka, ditusuk. Ditusuk, Bu. Ya. Bisa semua? Mari kita mengangkat dengan tangan kanan sekarang. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dengan bersyukur, minumlah. Bisa Bapak Ibu taruh di depan. Nanti biar majelis jemaat, para penatua bisa mengambilnya. Plastik dan bungkusnya dimasukkan, taruh di depan bangku. Syukur pada Tuhan. Saya akan membacakan ungkapan syukur dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Majelis jemaat bisa kembali ke tempat masing-masing. Bu Bapak Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita nyanyikan PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Dengan kasih yang sempurna
hormat, puji dan syukur kami. Kita nyanyikan lagi refrennya. Terima kasih padamu Tuhan. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam keluarga kita masing-masing, dan sebagaimana firman Tuhan tadi, mari berlatihlah, melatih cinta di tengah-tengah keluarga, ibu bapak, saudara. Dengan melatih cinta, maka kebahagiaan, damai sejahtera itu sungguh-sungguh bisa dirasakan di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap jadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera. Bersama dengan keluarga-keluargamu, hidupilah kasih dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu, mohon waktu sejenak untuk kami mengumumkan sekaligus menyerahkan hadiah bagi para pemenang lomba dalam rangka Bulan Keluarga tahun ini. Kami majelis mengadakan 2 lomba, yaitu lomba foto jadul dan lomba kuis keluarga. Dan bagi Bapak Ibu para pemenang yang hadir pada pagi hari ini, kami mohon jikalau hadir kami undang untuk maju ke depan untuk menerima hadiah. Untuk lomba kuis keluarga, juara 1 yaitu Bapak Trianto Herlambang. Silahkan Pak Trianto. Juara 2 keluarga Sigit Bangun. Bu Sigit bisa diwakilkan mungkin. Dan juara 3 keluarga sama adik ini.
Aletea, ya, diwakili oleh Pak David. Silahkan untuk bisa menempatkan diri di depan. Untuk penyerahan hadiah, Pak Santo bisa minta tolong, selaku Ketua Majelis, menyerahkan hadiah bagi para pemenang kuis keluarga. Juara 1 Pak Trianto, juara 2 Ibu Sigit, dan juara 3 Tea. Mau difoto dulu? Ada yang mau difoto? Ya, sudah. Terima kasih. Boleh silahkan duduk kembali. Selanjutnya kami undang untuk pemenang lomba foto jadul. Nah, ini di luar dugaan kita semua. Karena fotonya ya jadul-jadul semua, tapi di antara yang jadul-jadul itu yang paling jadul, yang susah ditebak, ya. Dan itu menjadi juara 1. Untuk saya sebutkan dulu juara 3-nya. Juara 3-nya yaitu untuk maju ke depan Ardian. Bapak Ardian diwakili Pak Antono atau Bu Antono mungkin, silahkan. Untuk juara 2 Yuyu. Yuyu juga hadir. Wah, satu keluarga ini. Dan untuk juara 1 lomba foto terjadul gitu ya. Di luar dugaan kita gitu ya. Sampai enggak tidur semalaman sampai pagi nebak-nebak gitu. Ternyata gitu. Bapak Heru Margiono. Monggo Pak Heru untuk maju ke depan menerima hadiah. Untuk juara 1 lomba foto terjadul. Untuk yang menebak juga dapat hadiah ya Bu? Oh. Ya monggo Bu Heru, diwakili Bu Heru untuk menyerahkan hadiah. Juara 1 dulu boleh. Sekalian aja Bu, enggak apa-apa. Ya. Juara 2 Yuyu. Kemudian juara 3 Ardian diwakili Pak Antono. Ya, cukup. Terima kasih. Silahkan untuk kembali ke tempat duduk. Bagi para penebak, ya, yang menebak foto jadul pun atau yang memberikan komen, ya, jempol di grup WA juga dapat hadiah. Yang dari juara 3 dulu, 3 pemenang ya Pak, betul ya? Ada 3 orang. Untuk juara 3-nya Ibu Isni. Ibu Isni, silahkan Bu maju. Untuk juara 2-nya, juara 2 Ade, Bapak Ade. Silahkan Pak Ade. Juara 1-nya Pak Tri lagi. Wow, Pak Tri lagi. Mari silahkan Pak Tri. Hadiah ulang tahun, iya betul. Ya, diwakili Pak Antono sekalian aja. Juara 1 Pak Tri. Juara 2 Bapak Ade. Juara 3-nya Bu Isni. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan untuk kembali ke tempat duduk. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Dan kami tunggu partisipasi Bapak Ibu di program Natal 2 bulan lagi. Ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.